kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sekarang ke ayat yang keempat. Mereka itu ada di sana supaya mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka. Untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Ayat 4 ini garis bawahi kalimat mereka itu ada di sana. Mereka siapa? Kelima raja kota, orang Filistin, orang Kanaan, orang Libanon atas, orang Hewi, orang Sidon. Mereka itu ada di situ supaya mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. There needs be temptations in our life and in this world. Mereka harus ada di situ. Mereka harus ada di sana. Saya pernah sekali tanya sama Roh Kudus begini, kenapa ya waktu saya baca kitab Kejadian, kenapa kau izinkan ada pohon pengetahuan tentang yang buruk dan jahat, dengan yang baik dan yang buruk di situ? Kenapa tidak hapuskan sama sekali Tuhan? Why? Kan tidak gitu. Kalau begitu kan aman, Adam dan Hawa tidak akan jatuh ke dalam dosa. Tiba-tiba sebuah pengertian aja sih, saya tidak mendengar suara Tuhan gimana, tapi mau nggak kita kalau hidup kita diatur tanpa ada pilihan? Ayo sikat gigi, ditungguin. Kanan, kiri, lama-lama secinta-cinta sama mama. Bisa juga merasa ingin jauh dari orang tua kalau digituin terus kan. Lalu tidur, lalu diatur kaos kakinya, kok panjangnya sebelah, satu lebih pendek. Kalau diatur, kita nggak punya pilihan. Bangun jam sekian, pergi ke sini. Nanti kita kawin, harus menikah sama siapa. Nanti anak harus berapa, semua diatur oleh big boss-nya. Mau enggak hidup kita digituin? Nggak mau sih. Saya dapat pengertian bahwa there needs be, harus ada, perlu ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Harus ada pencobaan di dunia ini. Harus ada pencobaan di hidup kita. Agar Tuhan mengetahui apa isi hati kita, bukan dari kemahatauannya karena Tuhan tahu segala sesuatu. Hubungan tidak bisa dipaksa. Bayangin kalau suami istri hubungannya itu, pasangannya terpaksa sama dia, hanya karena takut. Itu bukan istri, itu tawanan namanya. Itu bukan suami, itu penjajah. Tuhan tidak mau jadi suami surgawi bagi gerejanya seperti penjajah. Mereka harus ada di situ. Supaya Tuhan tahu, bukan dari kemahatauannya, tapi supaya Tuhan tahu dari hubungannya. I know that. Aku tahu bahwa istriku mencintai aku bukan karena terpaksa, karena dia memang memilih begitu. Tuhan ingin punya hubungan yang sah dengan kita. Karena dia maha kuasa. Dia bisa buat kita seperti robot dan Pinocchio hari ini kalau dia mau. Tapi Tuhan taruh pohon itu bukan supaya mereka makan dari buahnya, pohon-pohon terlarang. Tapi supaya mereka tunjukkan bahwa mereka menghindari pohon itu karena mereka cinta Tuhan. Mereka tidak akan ditelan kok sama orang Kanaan. Orang Kanaan ditaruh di sana itu dengan tujuan untuk mengetahui isi hati mereka atau menguji iman. Jadi kalau ada pencobaan dalam kehidupanmu, sebenarnya itu kesempatan Anda untuk membuktikan cinta kasihmu pada Tuhan. Pencobaan tidak akan menghancurkanmu, karena pencobaanmu tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan sudah janji itu. Itu sudah hukum seperti hukum gravitasi. Itu tidak bisa diubah lagi. Sekalipun perasaan kita merasa percobaan kita ini luar biasa, tapi bagi Tuhan, Tuhan itu selalu benar, kita selalu salah. Pencobaan kita itu biasa kok. Itu perasaan saja. Tapi kalau pencobaan itu ada di hidupmu, justru itulah kesempatan untuk membuktikan kapan lagi kita itu bisa menunjukkan kasih. Tuhan itu punya segala sesuatu. Sebenarnya apapun yang kita berikan pada Tuhan, Tuhan sudah punya semua. Kalau kita datang ke ibadah gini, kita memberi persembahan. Keuangan itu juga bukan Tuhan yang nikmati, kita kelola untuk memberikan pada orang miskin. Untuk membiayai misionaris, untuk merintis gereja-gereja. 2030, 300 gereja Mount Sharon harus berdiri. Untuk mengelolanya dengan baik dan benar, dengan profesional, dengan sah. Masing-masing dipecahkan roti yang tepat guna, tepat sesuai dengan jasa, kontribusi, sesuai dengan kriteria. Kita nggak bisa mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan kok, sungguh nggak bisa. Anything kita persembahkan, ujungnya akan dikelola dengan baik untuk kemanusiaan. Then what can you really give to the Lord? Obedience. Obedience is better than sacrifice. Ketaatan itu lebih daripada pengorbanan.
Karena itu ketika saya lagi di apa-apain sama orang, lalu saya rasanya mau balas nih. Tapi Tuhan berkata, kasih pipi yang kiri. Itulah persembahan sejati. Inilah kesempatanku, aku bisa balas nih karena aku lebih berkuasa. Mungkin aku sekarang punya advantage, aku berada di posisi yang mudah sekali membalas dia. Tapi saya nggak lakukan itu untuk Tuhan. Itulah memiutangi Allah. Sebab Allah tidak punya itu. Dia yang punya dia yang memiliki segala sesuatu. Dia nggak punya satu hal. Ketika seseorang melukai kita memberikan pengampunan. Itu yang Tuhan belum punya. Tuhan perlu seseorang untuk mengampuni dia. Loh, kenapa tidak Tuhan aja yang ngampuni? Wong yang disalahi itu Anda kok, bukan Tuhan kok. Kalau Anda mengampuni orang itu, Anda memiutangi Allah. Kayak kasih kado Christmas sama dia. Obedience is better than sacrifice. Ketika seorang laki-laki di usia 40 sekian digoda oleh wanita lain yang bukan pasangan hidupnya. Dia berkata no pada nafsu, seperti Yusuf lari dari istri Potifar. Istri Potifar itu bukan tante Potifar. Istri Potifar itu adalah runner up-nya Miss Egypt. Karena dia adalah pejabat. Potifar itu orang nomor 2-nya Firaun. Dia lingkar dalam. Gak mungkin dia dapat wanita biasa. Firaun dapat yang juara. Dia dapat runner up-nya. Makanya itu Yusuf tergoda. Yusuf lari sebagai anak muda. Anak muda kan masih dikuasai hormon. Lari dia. Itu persembahan untuk Tuhannya. Meskipun dia di penjara, dia gak mau tahu. Dia gak lakukan apa yang nyaman, yang di reward sama orang. Dia lakukan apa yang benar, dilihat atau gak dilihat orang. Diakui atau tidak, dia lakukan itu. Karena dia memberikan favor pada Tuhan. Dia memberikan kado pada Tuhannya. Kenapa? Tuhan gak punya itu. Karena semua orang yang digituin sama cewek demikian, pasti jatuh. Yusuf enggak. Itu Tuhan punya, perlu punya. Meskipun Tuhan itu enggak butuh sesuatu. I give you my testimony. I'm a righteous man. Because I fear you, karena aku takut padamu. Ketika seorang wanita datang ke bait Allah, seorang nenek-nenek, nah ditulis nenek-nenek sih di kitab Injil, tapi dalam hal ini memberi juga bukan hanya obedience, sometimes also sacrifice. Kadang-kadang juga pengorbanan yang keluar dari ketaatan. Ketika Yesus berdiri di kotak persembahan, bukan karena Yesus suka nunggui situ, tapi itu sudah menjadi tradisi di Yahudi. Di sinagoga itu begitu, apalagi di bait suci. Imam atau imam besarnya pasti berdiri di dekat itu. Karena dia bertanggung jawab untuk mengelola apa yang dipersembahkan oleh umat Tuhan. Datanglah seorang wanita, punya 2 peser uang. Kalau dia persembahkan 1 itu 50%, dia persembahkan dua-duanya. Dan Yesus terjamah dan berkata, dia memberi lebih banyak dari semua. Karena dia memberi dari kekurangannya. Ini yang Tuhan belum punya. Tuhan punya segala sesuatu. Cuil 1 gunung aja udah berapa duit itu. Tuhan yang taruh emas dari sejak kitab Kejadian pasal-pasal awal. Tapi satu hal yang Tuhan belum punya adalah orang yang memberikan segalanya. Materi sangat dekat dengan kehidupan. Di mana harta orang, disitulah hatinya berada. Dia kasih dua-dua harta dan hatinya. Ini yang Tuhan belum punya. Hari itu dia memberikan dirinya sebagai kado. Pencobaan untuk kita membalas. Untuk jatuh dalam dosa amoralitas. Untuk menahan sesuatu kebaikan. Itu harus ada di hidup kita. Supaya persembahan yang kita berikan itu berkenan bagi Tuhan. Saya tidak berkata, mari kita welcome temptations. No. Face them. Face them bold. Hadapi dengan berani. Saya bukan berkata kita nantang lah, ayo cobai. Enggak, jangan begitu. Tapi kalau pencobaan datang tidak diduga, tidak diundang, welcome him as a friend. Dan berkata, thank you for the opportunity. Temptation spells opportunity. Pencobaan itu adalah oportunitas. Pencobaan adalah kesempatan untuk aku membuktikan. Padahal Tuhan tidak suruh saya membuktikan sesuatu. Pembuktian diri itu percuma memangnya. Tetapi ada waktunya ketika pencobaan itu mengetuk pintu. Itulah kesempatanmu untuk membuktikan bahwa engkau dan aku bersyukur diselamatkan oleh Dia dengan cuma-cuma. Amin. Amin ya. Itu dia. 2 ayat lagi lalu saya lanjutkan ibadah berikutnya. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka. Dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak laki-laki orang-orang itu.
serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Aduh, ayat 5-6 menunjukkan the failure, kegagalan bangsa Israel dalam membuktikan cinta kasih mereka pada Tuhan. Pencobaan datang, mereka langsung lemah dan langsung menurut. Kenapa mereka jatuh? Ayat 5, karena mereka tidak kuat imannya. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Diam di tengah-tengah orang Kanaan. Kata diam di sini artinya pasif. Iman mereka pasif, iman tanpa perbuatan dalam mati. Iman yang tidak dikasih makan firman, lama-lama juga akan meninggal dunia. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Padahal Tuhan berkata, kuasai tanah perjanjian, mereka diam saja. Kata pasif di sini artinya fear of man, atau takut sama orang. Kita bisa nice sama orang, tapi kita harus berprinsip jadi orang. Dan orang Israel diberitahu, kamu mesti harus menguasai tanah perjanjian karena orang-orang ini berbuat jahat. Mereka malah diam saja. Takut akan manusia adalah jerat. Tidak takut sama manusia bukan berarti orang demikian itu kasar. Enggak loh ya. I've met some of the nicest men in my life. Some of the nicest men and women. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang paling nice. Santun banget, itu betul-betul bangsawan meskipun bukan keturunan raja-raja secara fisik. Secara rohani, betul-betul berwibawa. Saya lihat beberapa orang-orang Kristen yang saya pernah kenal. Some of the nicest people. Orang-orang yang terbaik sungguhan. Oh, sangat santun. Sangat menjunjung orang lain. Sangat menghargai, sampai orang bawahannya semua dihargai. Tapi berprinsip luar biasa. One that fears no one but his God. Orang yang tidak takut siapa-siapa kecuali Allahnya. Tapi saya juga pernah ketemu sama orang yang kasar banget. Wah, keras sekali. Sok-sokan sama orang, buktikan diri. Gua gak takut. Kayak brutal sekali. Tapi takutnya sama apa pikiran orang lain. Takut dikomentari orang. Takut sama manusianya setengah mati. Jadi kelihatan gagah perkasa, kasar luarnya. Dalamnya lemah lunglai dan gemulai. Don't judge a book by its cover. Jangan kita menilai sebuah buku dari halaman depannya. Tidak takut sama manusia. Itu bukan jadi orang yang garang maksudnya. Tapi orang yang berprinsip firman di dalam hati. Jadilah orang begini di hari-hari berikutnya. Kalau enggak, kita tidak akan pernah tahan. Di hidup ini banyak pencobaan. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Mereka takut sama mereka. Dan ayat 6 menunjukkan apostasi, the great apostasi atau kemurtatan yang besar terjadi di bangsa Israel. Mereka mengambil anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak laki-laki orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang ini. Ini yang disebut dengan the sin of intermarriage. Pernikahan campur yang dilarang oleh kitab perjanjian lama jelas-jelas mengucapkannya. This is the most common fall out of faith. Ini adalah jalan paling pintas untuk keluar dari iman. Saya pernah melayani sebagai hamba Tuhan beberapa orang yang public figure bahkan, tapi saya selalu tidak pernah pakai cerita orang di atas mimbar. Saya melihat, seperti yang saya katakan tadi, tidak kurang-kurang bertemu dengan berbagai macam orang di mancanegara. Saya pernah ketemu dengan orang-orang yang menerima Yesus. Tapi ujungnya, menjual Yesus lagi. Karena cinta. Saya kira karena karir, kadang-kadang kita kalau mau dipromosikan, kita tidak boleh agama tertentu. Kadang-kadang kita ngikut itu. Supaya jadi populer, kita harus meninggalkan iman. Dulu saya kira karena karir dan uang, ternyata manusia itu lubuk hatinya paling lemah karena cinta. Karena cinta, laki perempuan sama saja. Kryptonite-nya atau batu hijau yang melemaskan Superman, itu juga akan melemaskan Superwoman. Apapun, siapapun di antara kita, ujung-ujungnya karena manusia diciptakan sebagai makhluk kasih, apalagi kalau tanpa Yesus, dia akan ompong di tengah, dia akan kosong dan hampa. Sebenarnya manusia itu cerita hidupnya cuma satu. Mencari harta itu berikutnya. Karena mereka kira harta bisa membuat mereka bahagia. Sebenarnya yang dicari oleh manusia adalah kasih. Sebenarnya manusia mencari cinta. Itulah sebabnya setan tahu cara untuk membuat seseorang jatuh. Seorang pemuda yang berapi-api untuk Tuhan, ketika dia jatuh cinta secara salah, apalagi pacarannya masuk dalam dosa,
biasanya disitulah kandas imannya. Public figure apapun juga pemimpin, jatuhnya di satu. Love. Wrong love or finding love in the wrong places usually is the most common fall out of faith. Saya kira itu karena harta. No, ternyata setelah puluhan tahun teori saya jelas bahwa manusia biasanya meninggalkan Tuhan karena cinta. Hati-hati. Itulah sebabnya seringkali digocoh juga suami istri kan. Mau maju sama-sama itu susah. Lebih gampang kayak Anania Safira yang sama-sama jatuh mati dihukum Roh Kudus. Lebih gampang kompak di halal salah. Anehnya gini loh, kalau kita itu nggak ngomong soal Tuhan, selalu kompak. Kenapa ya kalau kita ngomong soal Tuhan nggak bisa kompak? Karena ada peperangan rohani. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Senjata kita harus jelas, gerilya atau pegunungan. Jangan pakai senjata jasmani untuk perkara-perkara yang tidak kelihatan. Kita harus berdoa. Mesbah keluarga, sembahyang beberapa minggu lalu waktu online saya ajarkan membangun mesbah keluarga. Keluarga harus punya tempat benteng-bentengan, bukan seperti kursi direksi di perusahaan, harus ada mesbah bersama. Alangkah baiknya papa yang menggerakkan, kalau enggak mama bisa jadi wakil kelasnya, bisa jadi ICU-nya, kalau enggak ada anaknya. Celakalah keluarga yang tidak ada imamnya. Nah biasanya susah kan, kalau kita mau kompak, yang salah itu berarti selalu kompak. Kalau contohnya, yang satu emosi, satu bisa emosi. Kok gampang ya, kita tuh selaras dalam kegelapan. Tapi ketika kita mau mencari Tuhan sama-sama, mau memulihkan suatu family, susahnya setengah mati, aneh. Setiap kali aku mau maju, istriku menarik aku di arah yang berlawanan. Dan setiap kali istriku maju, aku lagi gak niat sama sekali. Kok gak bisa barengan gitu ya? Makanya itu satu saja sih caranya. Susah sekali suami istri untuk bersama-sama. Karena setan tahu senjata paling ampuh untuk membuat mereka sama-sama jatuh keluar dari kasih Yesus adalah kalau pasangannya gak setuju. Kalau gak setuju untuk hobi tertentu, untuk arisan atau apa, ya gak apa-apa lah, nurut lah, itu gak prinsip. Jangan kaku-kaku. Kaku tuh di tengah, jangan yang di ujung-ujungnya itu lebih baik bulu-bulu. Tapi kalau soal Tuhan, itu sudah di atas pernikahan. Anda harus tegas. Seperti Abigail yang bisa menahan Daud. Daud mau membunuh, dia berkata, jangan tuanku, suatu hari kalau engkau jadi raja, jangan sampai ini jadi hutang darah. Daud berkata, yang kayak gini harus jadi istriku. Wanita bisa jadi pengaruh. Tapi idealnya laki-laki jadi pemimpin, I know. Tapi jangan tunggu-tunggu. Kalau prianya dulu gak didukung sama istrinya, kalau prianya itu cari Tuhan, carilah. Doakan pasangannya supaya segera menyusul. Tapi kalau istrinya yang berfungsi, laki-lakinya belum meresponi, jangan tunggu suamimu. Cari suami surgawimu, jangan lawan. Dia berkata, aku mau pergi mau apa? Aku mau pergi doa kok. Doa kan kegiatan, tapi doa di hati nggak bisa dihalangi. Ada seorang ibu rumah tangga yang ngomong sama saya seperti ini, saya tetap datang, saya lawan suami saya itu nggak takut dengan Tuhan. Lalu saya bilang, jangan datang, jangan melawan, jangan menantang. Tetap Anda bisa di rumah dan berdoa. Nah kalau Anda diberitahu, jangan berdoa. Nah Anda bisa. Jangan pergi ke pertemuan doa, nggak apa-apa, jangan ditantang. Nanti suami malah nggak keruan hatinya. Malah anti-Kristen nanti, jadi anti-Kristus suatu hari nanti. Jangan-jangan anti-Kristus yang di kitab Wahyu itu suaminya. Ibu harus punya hikmat, saya beritahu. Ya. Tapi kalau bicara soal doa dan hubunganmu dengan Allah, membangun imanmu, jangan tunggu suamimu. Gerak dulu. Jadilah domba sembelihan di rumah itu dan berkata, Tuhan, aku yang bayar harganya dulu. Aku nangis di hadapanmu, di hadiratmu. Ketuk hati suamiku. Supaya dia kenal Yesusku. Don't wait lah. Karena setan tahu. Kalau kita ada waiting mood, wait and see. Pasti digocok terus setiap kali mau rohani. Karena cara orang jatuh keluar dari hadirat Allah. Selalu suntik. Suntiknya adalah cinta. Tapi inilah kabar baiknya. Kalau kita berpegang pada kasih Yesus tak pernah gagal. Vaksinasi, keluarga atau hidup atau apapun yang berantakan. Persoalan hidup kita, cara kerja Allah selalu satu. Vaksinnya adalah kasih. Selalu kalau kita mau cara menyelami pekerjaan Allah, cara menyelami karyanya Tuhan. Tuhan selalu bekerja, ya lewat iman pengharapan, tapi pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal adalah lewat kasih. Jangan tunggu orang lain mendukungmu. Kasihi Yesus dulu dengan segenap hati. Berlarilah ke tahta kasih karunia. Percayalah, cepat lambat yang lainnya akan menyusul.
Berbahagialah jikalau hari ini Tuhan ada di hidupmu. Allah bekerja, Dia belum selesai dalam hidup Anda. Yakinlah, kemenangan menunggu orang-orang yang taat kepadanya. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan.